إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyaknya kenikmatan, serta wajib bagi kita untuk mensyukuri segala kenikmatannya, berlindung atas segala keburukan, serta selalu bertawakal atas segala takdirnya. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya pula. Begitu pula orang-orang yang selalu mengikutinya dan rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Sahabat podcast sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada podcast yang kelima, yang keempat, dan insya Allah kita masih bersama sabda Rasulullah SAW yang mulia, wasiat-wasiat yang sangat-sangat kita harus ingat dan harus dijadikan sebagai pedoman dalam berakhlakul karimah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat urgen sekali. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan untuk kita semua tentang apakah hari ini kita sudah mendoakan kedua orang tua kita? Apakah dalam waktu-waktu dekat ini kita sudah membuat senang dan bahagia kedua orang tua kita? Atau apakah saat ini kita masih jauh berkomunikasi dengan mereka? Tidak ada kabar, bahkan sering sekali kita melupakan keduanya. Atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, kita melupakannya, bahkan kita lupa sudah lama sekali kita tidak berbincang, bercengkrama, saling menyapa satu dengan lain, yakni tentunya orang tua kita. Sejauh mana bakti kita kepada mereka? Dan sudahkah kita menjadi anak yang baik, yang mampu berbakti kepada dua orang tua kita? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu terbesit dalam pikiran kita ketika hati ini bersih, sehingga kita terus berusaha untuk memaksimalkan amal soleh kita dalam bentuk bakti kepada orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala itu ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia atau seseorang yang saya berhak berbakti, yang saya lebih berhak untuk berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian summa qalaman, summa qala ummuka, qala summa man, qala summa ummuka. Rasulullah menjawab ibumu, ibumu, dan ibumu sebanyak 3 kali. Bahkan ketika itu barulah Rasulullah menyebutkan summa abuka, lalu bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Di antara kewajiban seorang muslim dalam akhlaknya ialah berterima kasih serta membalas kebaikan-kebaikan orang lain kepada dirinya. Tentunya baik kebaikan itu kita balas dengan semisalnya atau kita balas dengan yang lebih baik. Tahukah kita siapakah orang yang lebih utama dibalas kebaikannya, yang lebih berhak atas ucapan terima kasih, yang harus kita bakti kepada mereka? Bukankah mereka adalah orang tua kita yang telah merawat kita semasa kecil, menghabiskan tenaganya, capeknya, jerih payahnya untuk menjadikan kita semua seorang pemuda yang menjejukkan mata, menjadi pemuda yang berguna untuk Islam dan umat kaum muslimin. Betapa seringnya mereka menderita karena penderitaan kita. Baiknya mereka merasakan kelelahan demi membuat kita bisa beristirahat.
Berapa banyak pula mereka harus begadang, kurang tidur agar kita bisa tertidur. Sungguh, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quranul Karim yang mulianya. Hal ini Allah perintahkan untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan segala apapun. Kemudian, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Maka menjaga kemuliaan kedua orang tua ini adalah menjadi keharusan bagi seorang muslim. Ada hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah orang yang mencela kedua orang tuanya. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimanakah seorang mencela kedua orang tuanya? Rasulullah bersabda, sesungguhnya mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela lagi bapaknya, dan orang yang mencela ibu orang lain, lalu dibalas orang lain itu mencela ibunya. Dengan kata lain, saling mencela ibu dan bapak antara satu dengan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentu kehormatan, kemuliaan kedua orang tua kita harus kita bayar dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada mereka. Tidak menyakitinya, selalu menjaga hatinya agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Al-Quran surat An-Nisa yang kita bacakan tadi selaras dengan surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tetap ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Lalu apa yang Allah perintahkan setelah itu? Wa bil walidaini ihsana, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Jadi tidak ada kewajiban atas kita yang lebih utama setelah mentauhidkan Allah adalah memuliakan orang tua kita, berbuat baik kepada keduanya, karena keduanya merupakan sebab keberadaan kita semua dalam kehidupan ini dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian, selanjutnya bagaimanakah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Tentunya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah menaati keduanya akan segala semua perintahnya dalam arti sebuah kebaikan, yang mana perintahnya tidak keluar dari syariat, yang mana perintahnya tidak ada sedikit pun untuk menyekutukan Allah dan melanggar dari ketentuan-ketentuan agama. Dan ini wajib kita taati. Tidak ada kita bisa menolaknya, kecuali itu suatu yang mungkar, yang keluar dari ketentuan-ketentuan agama, seperti halnya kesyirikan atau menanggalkan agama atau perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Tentu tidak ada ketaatan kecuali dalam keadaan yang ma'ruf. Yang kedua, sekali-kali kita harus berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita sedikit pun pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, menyakiti mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan atau perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Ini adalah akhlak. Ini adalah sebuah keharusan bagi seorang muslim. Jadi tidak ada perkataan yang menyakiti, menghina, melaknat, bahkan mengata-ngatai mereka, karena kita harus tetap menjaga kehormatan mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
di dalam surat Al-Isra di ayat 24-nya. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu ke depan atau di hadapan mereka berdua, yaitu orang tuamu, dengan penuh kesayangan. Dalam arti apa? Tanggalkanlah titel, tanggalkanlah jabatan, tanggalkanlah sebuah strata sosial, maupun tanggalkanlah sebuah jabatan. Karena apa? Orang tua kita tidak lihat itu, dan kita berdosa kalau kita merasa lebih baik, lebih besar, dan lebih segalanya dibandingkan kedua orang tua kita. Ingat, kita bukan siapa-siapa kalau tidak ada kedua orang tua kita. Karena bisanya kita sampai saat ini itulah berkat dari kedua orang tua kita. Tak peduli presiden, tak peduli ia menteri, tak peduli dia seorang jenderal, tak peduli dia seorang pengusaha yang sangat kaya, atau orang terkenal sekalipun, akan tetapi ingat, merekalah yang lebih utama. Dan kita hanyalah selalu menjadi anak, bahkan anak kecil di depan orang tua kita. Janganlah kita merasa bangga, dan na'udzubillahi min dzalik, ketika kita merasa lebih berilmu dan lebih paham serta lebih pintar dibanding kedua orang tua kita. Maka sadarlah bahwasanya kita wajib berintrospeksi, semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berhenti di sana. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang keempat. Jadi silahkanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kasihanilah mereka, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku, mengasihani aku, merawat aku waktu masih kecil. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah atur di dalam Al-Qur'an. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada seorang yang berbakti kepada orang tuanya, dan Allah akan murka kepada orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah hendaknya kita menyambung persaudaraan kepada siapa saja yang mereka cintai, yang orang tua kita cintai, baik secara materi maupun maknawi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perbuatan berbakti kepada orang tua adalah seorang anak yang menyambung persaudaraan, yang menyambung tali silaturahim dengan keluarga yang dicintai oleh bapaknya, oleh kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Sahabat yang Allah muliakan, demikian yang kita kisah. Sahabat yang Allah muliakan, demikianlah poin-poin yang dapat kita sampaikan. Adapun pelajaran yang dapat kita petik dari podcast kali ini, yang pertama adalah berbakti kepada orang tua ialah termasuk amalan yang sangat-sangat dicintai Allah dan bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, mendurhakainya termasuk amalan yang sangat dibenci Allah dan merupakan itu sebab dari masuknya seorang hamba ke neraka. Kemudian yang kedua adalah kedua orang tua kita mempunyai kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Allah tidak segan-segannya membalas bakti kita di dunia maupun di akhirat. Atau sebaliknya, Allah juga akan membalas durhakanya kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita, Allah akan lihat dan Allah akan segerakan balasannya. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua tidak terbatas pada saat mereka waktu hidup saja. Akan tetapi ini juga berlanjut setelah mereka sudah tiada, serta terus melanjutkan sebuah kebaikan-kebaikan yang mereka telah tanam selama hidupnya. Yang terakhir, ketaatan terhadap hal yang ma'ruf, sehingga tidak ada ketaatan yang lain terhadap makhluk kecuali hal itu ke dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa bersih, hati-hati yang suci, yang selalu mendoakan dan berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan bahan renungan untuk kita perbaiki ke depannya.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب